Aduh, teman-teman, kita punya TV mereknya Polytron nih. Nah, kita mau coba perbaikin nih TV Polytronnya. Ini rusak, tidak ada gambar. Nah, kita bongkar di dalam aja teman-teman ya, karena di luar berisik. Ini TV Polytron, kalau nggak salah ukuran 22 apa 24 nih. 24 teman-teman ya. Tipenya PLD 24T1850 dan ini belum pernah dibongkar. Jadi kemarin itu saya ada instalasi CCTV di daerah Cibaran ya. Dan pada saat CCTV sudah selesai diinstal, ternyata TV yang mau dipakai untuk display CCTV-nya itu dia dibilang mati atau rusak. Itu coba TV-nya, ternyata TV-nya mati atau rusak ya. Ini coba kita nyalain dulu ya. Kita kasih power dulu. Nih, lampu indikatornya hidup. Coba kita pencet. Tombol powernya kayak di sebelah sini deh. Nah, ini dia. Oke, ini kita pencet. Masih respon. Cuman gambarnya nggak ada ya. Tombolnya respon teman-teman. Tuh. Cuman dia ya, coba kita matiin ya. Matiin respon lah ya. Matiin juga respon teman-teman ya. Nah, teman-teman yang punya TV Polytron seperti ini, on off-nya respon tapi gambar nggak muncul gitu ya. Pertama-tama kita harus menyiapkan senter dulu, bebas ya, senter dari HP, senter beneran gitu ya, untuk mengetes apakah layarnya itu berfungsi atau enggak. Karena biasanya kalau teman-teman punya kerusakan kayak gini, remote respon tapi gambarnya gelap, itu kemungkinan aja lampunya yang mati, lampu layarnya aja gitu ya. Dan layarnya itu biasanya masih normal atau menyala. Nah, caranya ngecek, ini kan posisi off nih. Kita siapin senter dulu kayak gini. Terus kita nyalain TV-nya. Kita nyalain TV-nya sambil di center. Nih. Nah, ini ada tulisan Polytron teman-teman ya. Lihat. Ya, ada tulisan Polytronnya tadi. Kita ulang ya. Kita ulang. Matiin dulu. Kita matiin, kita pakai senter yang lebih terang lagi. Nah, ini udah terang. Kita nyalain. Dan teman-teman bisa lihat ada tulisan Polytron ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengetes apakah layarnya itu masih nyala atau enggak. Nah, kalau tadi ada tulisan Polytron di TV-nya, itu artinya yang mati adalah lampunya. Entah itu power supply untuk nyalain lampunya, atau lampunya itu sendiri memang sudah mati gitu ya. Sekarang kita coba buka dulu TV ini, yang tentunya ini masih segel ya. Tapi sudah lewat garansi kayaknya. Kita bongkar dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini saya sudah buka di bagian dalam TV-nya kayak gini. Ini ternyata dia power supply dan juga mainboard atau mesin TV-nya itu jadi satu ya. Dan kita perhatikan di bagian kabel yang ini teman-teman. Nih ya. Kabel ini tuh adalah kabel lampu ke layarnya. Jadi masuk ke dalam layar kan. Nah, ini yang kita patut curigai. Ini harusnya bisa kita tes ya pakai LED tester. Ini kita cabut dulu kayak gini. Terus kita ambil LED tester kita nih. Ini seharusnya LED tester saya ada di sini nih. Nah, ini dia. Gantungan di sini. Oke, LED tester ini harganya cukup murah teman-teman ya. Bisa digunakan untuk servis TV, servis lampu LED, lampu rumah itu bisa ya. Jadi teman-teman beli aja ini. Karena dengan satu alat ini bisa mengetes 1 lampu, 2 lampu, 3 lampu, bahkan
puluhan lampu sekali tes gitu tanpa harus ngerubah-ngerubah tegangan gitu ya. Ini tinggal kita nyalain kayak gini. Tegangannya keluar 300, tapi tenang, itu nanti dia otomatis tegangannya ya. Kita cuma perlu mengukur langsung ke titik ininya. Jadi kalau teman-teman kebalik kabelnya, ini kan ada merah dan hitam nih. Dia positif dan negatif. Kalau pakai LED tester ini, kita kebalik nggak apa-apa teman-teman. Kayak gini. Oke, lampunya nggak nyala ya. Ini kita tahu nyalanya gimana sih? Layarnya nggak ada lubangnya ya. Sebentar teman-teman. Ini harusnya bisa kita lihat dari ini, dari tegangannya ini. Ya, jadi kalau tegangannya berubah, itu artinya lampunya bereaksi ya. Ini kita coba ukur tuh tegangan yang itu. Kita ukur lagi. Tegangannya nggak bereaksi, tetap di 300. Kita coba balik. Tetap 300 teman-teman. Tetap ya. Tetap di 300. Artinya kemungkinan lampunya ada yang putus teman-teman. Ini saya contohin ya, kita testing lampu LED. Oke, anggap aja ini lampu rumahan yang saya bongkar, kan lampu apa namanya? Lampu TL, apa sih? Lampu LED yang panjang gitu ya. Ini kita nyalain dulu. Kita mau tes LED sebiji gitu misalkan. Kayak gini. Tidak mau ternyata. Berarti kebalik gitu kan. Kita balik lagi. Tes. Tuh, agak susah. Nah, kayak gini. Nah, itu tes. Nyala lampunya ya. Tegangan LED-nya 3 volt. Itu untuk satu lampu kan. Kita bisa tes 3 lampu misalkan. Nah kayak gini, bisa 3 lampu malah 6 volt teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Atau kita tes keseluruhan lampu. Ini kayak gini langsung dari ujungnya sini, tanpa kita ada setting-setting lagi gitu, langsung aja di sini. Nih coba. Kabel putih kayaknya negatif ya. Ini ada tulisannya positif negatif ya. Ini kita ukur kayak gini. Nah ini karena lampu saya mati, lampu saya rusak. Jadi ini kan nggak semuanya nih, dia nyala redup nih. Dan tegangannya masih di angka 300. Itu artinya lampu saya ini ada yang putus gitu. Jadi kita harus cari tahu mana lampu yang putus. Gitu caranya teman-teman ya. Sama halnya dengan di TV ini gitu. Teman-teman, untuk ngelepas LCD-nya atau layarnya itu teman-teman harus ekstra hati-hati ya, karena ini takutnya bisa aja nanti ngelupas. Ini sangat rentan sekali robek teman-teman ya. Ini fleksibelnya ini tipis banget, dan juga LCD-nya ini tipis banget. Jadi kalau teman-teman salah-salah, ini takutnya nanti malah bukannya kebongkar malah pecah gitu teman-teman ya. Nah setelah kita bongkar LCD-nya, sekarang kita bongkar pembatas antara LCD dan juga diffusernya ini. Kita buka dulu nih. Nah, setelah dibuka, tentunya di sini teman-teman bisa melihat LED-nya. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Berarti ada sekitar 12 mata LED gitu ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman buka ini reflektornya ini, itu sebenarnya bukan 12 ya. Maksud saya ini ada 2 batang lampu LED yang digabung gitu. Nah kayak gini. Nah kalau istilah saya itu penggantian LED-nya, lampunya ini itu diganti 2 batang atau 2 lonjor gitu. Dan untuk pengujian pun sama seperti lampu LED yang tadi, kita bisa melakukan pengujian per batang. Jadi di sini kita tes apakah ini semua nyala, lalu kita tes di bagian ini gitu. Langsung aja ya. Langsung aja di sini kita nyalakan lagi. Oke. Terus langsung kita ukur teman-teman. Ya, caranya sama seperti tadi. Kalau sudah ada positif negatifnya, itu akan mempermudah seperti ini. Tuh kan? Berarti dengan mudah kita bisa tinggal tempelin aja kabel probe-nya kayak gini. Tuh, kan? Nggak nyala kan? Coba yang ini deh.
Apa mungkin bukan itu teman-teman ya. Ini coba kita tes di kaki konektornya. Enggak juga teman-teman. Kita cari dulu titik ukurnya. Ini saya curiga nih nggak nyambung nih. Coba kita lihat. Ini kok ketarik kabelnya gitu ya. Ini dia titik ukurnya. Ini kayaknya nih. Ini sama ini ya. Kita ukur lagi, ulang. Nggak nyala teman-teman. Sorry. Coba yang ini. Nggak nyala juga teman-teman. Tapi tegangannya berubah jadi 24 ya. Coba kita balik. Kita ukur. Oh, nyala. Berarti ini kebalik nih tandanya nih. Kok ada positif di situ? Padahal saya probe-nya sudah bener. Oh, anoda. Ada tulisan anoda, katoda, teman-teman. Iya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Seperti yang saya info tadi, walaupun kita kebalik tadi masangnya, lampunya masih tetap aman. Dan kita tes yang di sini. Nah, ini yang rusak ya. Ini tidak menyala, sedangkan yang ini menyala. Nah, menyala di tegangan 16 volt teman-teman. Sedangkan yang ini dia tidak menyala. Seperti itu. Nah teman-teman, itu kan tadi per lonjor kita tes ya. Jadi kita bisa tes juga per biji teman-teman. Seperti ini misalkan kita tes satu biji LED-nya. Nyala normal dengan tegangan 3 volt ya. Kita tes lampu lainnya. Nah seperti itu ya. Jadi per biji kita bisa tes per 2 biji, per 3 biji, terserah ya. Sama juga di batang yang rusak ini, yang lonjor rusak ini. Nyala. 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 Oke, tidak nyala. Kita lihat ada berapa yang tidak nyala ini. Tidak nyala. Tidak nyala. Jadi ada 3 lampu yang tidak menyala teman-teman. Nah itu yang membuat keseluruhan lampu ini menjadi yang nggak nyala. Karena dia dirangkai secara seri. Kita bisa buktikan lampu ini tidak menyala karena dia terbakar nih. Ada gosong-gosongnya nih. Ya. Ada gosong-gosongnya dia. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa perbaiki ini dengan mengganti bijian, tapi tidak direkomendasikan. Lebih direkomendasikan kalau ganti langsung satu paket, teman-teman. Gitu. Karena kenapa? Karena umur nyala dari LED ini kan sudah istilahnya sudah lama, sudah tua gitu ya. Jadi biar umurnya bareng-bareng nyalanya ya kita ganti satu set gitu, teman-teman. Ini teman-teman ya, backlight baru. Kita ganti nih kayak gini, dan sekarang kita tinggal copotin ini backlight yang lama dan ganti backlight yang baru. Oke, sebelum kita tutup teman-teman, balik lagi kita tes dulu nih ininya, lampu backlight yang kita pasang. Takutnya nanti dia nggak nyala setelah kita pasang semuanya gitu, dan kita harus bongkar lagi takutnya nih. Dan di sini nyala lampunya terang teman-teman ya, beda dengan tadi yang ada redup, ada terang. Nah itu yang saya bilang tadi, umur dari LED-nya. Nih kedua batangnya sudah menyala dan kita tinggal pasang semuanya nih. Nah teman-teman, balik lagi. Ini sebelum kita tutup gitu ya, kita harus tes dulu nih, apakah lampunya sudah menyala apa belum. Di sini kabel sudah saya pasang ya, semua ini tombol-tombol sudah dipasang kabelnya. Kabel layar juga, dan sekarang untuk pembuktian kita coba tes apakah menyala. Karena takutnya kan kalau salah pasang itu LCD-nya pecah. Nah ini dia teman-teman, sudah menyala normal TV-nya berkat penggantian lampu backlight tadi ya. Nah ini sudah normal teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Karena tidak sedikit juga kasus saya sendiri ngalamin ya, pada saat ganti backlight itu layarnya pecah. Jadi teman-teman kalau pertama kali bongkar TV itu harus ekstra hati-hati, dan pastikan bahwa itu bukan TV orang lain teman-teman ya.
Kalau bisa TV sendiri dulu dijadiin praktek gitu. Kalau sudah berhasil baru berani bongkar TV temen gitu ya. Karena pengalaman saya dulu ya mecahin layar itu sudah biasa ya di awal-awal belajar perbaikin TV. Kalau nggak salah waktu masih sekolah ya. Nah seperti itu. Kita rapikan dulu teman-teman.